acara hari ini bisa diceritain? Ikut sertanya yang pertama, saya pernah ketemu Jessica tahun 2017. Kesan pertama, kayaknya orangnya baik ya. Terus tidak ada yang seperti apa, perilakunya sepertinya normal seperti orang biasa. Pada saat itu saya ketemu di acara dakwah yang mana Pak Anton Medan almarhum berdakwah di setiap rutan dan lapas. Kemudian kami berdua diajak karena ayo dakwah nih di seluruh rutan, kita ikut lah. Karena Bang Pablo ini anak angkat dari Pak Anton Medan, jadi diajak-ajak lah. Pas di dalam ketemu sama Jessica, terus senyum sapa, ya gimana, sehat baik. Kemudian Pak Anton Medan menguatkan Jessica kamu yang sabar ya, di semua yang ada di sini itu belum tentu bersalah, jadi kamu harus kuat, ikhlas, sabar, perjuangkan. Kalau memang kamu merasa tidak melakukan, perjuangkan sampai titik darah penghabisan gitu. Maksudnya berjuang sekuat tenaga. Dan Pak Anton almarhum bilang, Pablo Rey sini nih, di Jessica nih masih muda, dia nggak bersalah, kasihan dia gitu. Jadi istilahnya seperti kayak kita ngobrol santai lah di situ. Dan selang beberapa waktu lalu kemudian kan saya sebagai influencer, kemudian juga punya YouTube channel, punya media, melihat ada influencer lain gitu ya yang punya podcast bilang katanya kalau Jessica di Selti itu tidak ada buktinya, seperti itu kan. Jessica di Selti tidak ada buktinya, saya sudah melakukan riset, saya sudah punya tim sendiri dan saya dia udah lihat langsung sudah lihat langsung seperti itu dengan membawa kertas. Kan saya tahu persis seperti apa di dalam itu kan. Dan semua pejabat di Tahti, di Rutan Polda Metro Jaya itu semua teman kita dan kita kenal semua di dalam. Jadi kalau mau lihat di dalam tuh gampang sekali, dan itu menurut saya itu adalah tidak benar. Maka dari itu di podcast saya mengundang mantan Kasubdit Pamtah, pengamanan tahanan Polda Metro Jaya, dan beliau sendiri mengatakan bahwa benar adanya Jessica dari awal masuk memang sudah diseltikan atas atensi penyidik sampai dia ke Pondok Bambu. Jadi dia tidak pernah ada di tahanan kamar tahanan orang lain biasa. Dia hanya diselti di situ dan dijaga oleh polwan 24 jam setiap hari secara bergantian polwan tersebut. Dan selti itu tempatnya tuh kalau ini masih lebar ya? Gimana sih? Ya selti itu 2 kali 1 meter. 2 kali 1 meter. 2 kali 1 meter. Dan jendelanya ya segini hanya untuk kayak mengintip ada di dalam masih ada orang atau enggak, seperti itu. Dan dia mengalami sesak. Siapa sih orang yang tidak sesak di dalam satu ruangan 2 kali 1, dan dia hanya berjendelakan kayak gitu selama 4 bulan lebih. Menurut saya, jangankan Jessica, saya mungkin sehari 2 hari udah batuk-batuk, udah sesak nafas. Dan dia juga manusia gitu. Pasti dia juga sakit dan sesak. Nah, dari situlah saya mulai mengundang podcast pertama dari mantan Kasubdit Pamtah di Polda Metro, kemudian saya mengundang pengacaranya Bang Bostam dan juga Prof. Otto. Di podcast saya ngobrol, kemudian saya mengundang ahli digital forensik ya, dan kita ahli psikologi forensik. Mas Reza, ahli psikologi forensik kita undang juga, ahli digital forensik dan computer vision juga kita undang juga. Jadi saya mengikuti, benar-benar pengen tahu seperti apa sih setelah melihat fakta-fakta yang ada ya, hati kita tergerak. Karena saya kan pernah bernazar dulu kita sempat susah ya. Pada saat saya susah, kok susah sekali orang yang bantu, hanya 1-2 orang. Pada saat saya dikasih rezeki seperti ini, saya nazar saya akan bantu orang 2 hari, teman-teman semua pada datang dari luar kota. Undangan juga baru disebar itu 1 hari. Undangan baru disebar 1 hari. Kita meeting cuma 2 hari. Undangan 1 hari dan alhamdulillah semua penuh. Aku pikir ya seadanya aja lah karena kan ini dadakan. Tetapi alhamdulillah teman-teman media juga semua pada datang dan acara berlangsung lancar. Insya Allah akan ada kemajuan dari nanti tindakan hukumnya PK dan lain-lain. Upaya-upaya hukum nanti akan kita informasikan. Nah, bagaimana kalau dari sisi hukumnya seperti apa itu? Ini deh sebenarnya simpel kalau urusan Jessica itu. Ada orang mati di depan kita, udah. Lalu kita dituduh sebagai pembunuhnya dia karena hanya kita tuh cuma pegang pistol sama ada pelurunya, tapi di dalam badan dia tuh nggak ada peluru. Nah itu gimana ceritanya? Nah, itu yang terjadi dengan Jessica, Mirna gitu ya. Mirna ketika dia mati 70 menit setelah dia meninggal, dia dilakukan pengambilan sampel, itu tidak ditemukan sianida. Udah kuncinya itu aja.
Artinya kalau nggak ada sianida di dalam badannya, berarti penyebab matinya ya bukan sianida. Dan tidak diotopsi. Tidak diotopsi. Jadi intinya dari situ aja kita harus sudah memperjuangkan bahwa ini orang mati bukan karena sianida. Jadi kita nggak perlu berdebat kemana-mana lagi. Intinya 70 menit loh. 70 menit itu masih fresh sekali. Berarti 1 jam lewat doang tuh dari seseorang tuh meninggal. Artinya kalaupun ada zat sianida pasti masih ada yang tertinggal tuh di lambung, entah di empedunya kan, di hatinya, entah itu di urinnya, itu bisa dicek begitu sebenarnya. Tapi kalau nggak ada ya terus apa yang harus dipaksakan? Kenapa harus tetap ngotot bahwa ini orang pembunuh, ini orang pembunuh gitu. No autopsy, no crime. Ya, jadi itu yang selalu kita dari awal sekali saya mendengar kasus ini, saya juga nggak percaya dan hari ini mencuat ternyata kecurigaan saya pada saat itu ternyata benar bahwa ini ada rekayasanya dan sebagainya. Maka hari ini momen kami bergerak begitu. Dan Gitu sih. dan kan kalau tidak ada otopsi kan tidak harus ada tersangkanya ya, karena itu Kenapa harus dipaksakan? Kalau orang mati itu harus ada yang dituduh, harus ada pelakunya. Kenapa harus begitu gitu? Kenapa nggak keluarkan aja dulu si Jessica? Bebaskan aja dulu Jessica, selesaikan dulu siapa yang terlibat, siapa yang merekayasa. Nah, termasuk juga sejumlah pejabat. Terus kayak misalnya ayahnya Mirna. Harusnya kalau saya jadi ayahnya Mirna nih ya, pada saat Bang Oto bersuara nih bahwa ada keganjalan gitu ya, kejanggalan begitu. Harusnya kalau saya jadi ayahnya Mirna, saya akan datang ke Bang Oto. Serius nih, bukti-bukti lu. Berarti siapa pembunuhnya? Ayo kita cari sama-sama. Harus jadi bantu dong. Toh juga Bang Oto selalu mengucapkan bahwa dia berduka dan dia sesali, dan kita sama-sama sebagai umat manusia nih, dari hati kita yang paling kecil, siapapun yang meninggal pasti kita punya ada rasa empatinya kan gitu. Jangankan manusia gitu. Kita punya hewan peliharaan meninggal aja kita masih punya hati kan. Nah, artinya kalau saya jadi bapaknya Mirna, maka saya akan datang ke Bang Oto. Coba dong lihat bukti-buktinya. Yuk kita sama-sama ungkap yuk. Saya butuh bantuannya Bang Oto. Itu aja kok susah. Ya kan? Terus ada juga oknum pejabat di salah satu institusi. Begitu kasus ini mencoba-coba untuk menjawab di sosial media kan begitu. Harusnya sebagai penegak hukum yang harus dia lakukan, ternyata ada bukti baru dari luar dan ada yang dicurigakan, harusnya dia datang tuh, siapa yang ungkap nih? Ayo kita ungkap lagi. Harusnya begitu kan? Kok malah tiba-tiba nggak ada masalah, kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Nggak bisa dijawab begitu. Jadi ini apalagi ada bukti yang katanya dia pegang bukti sampai sekarang tapi tidak pernah harusnya bantu dong. tunjukkan di persidangan. Bantu dong. Khawatirnya ayahnya Mirna juga ketipu sama orang gitu. Kita nggak tahu orangnya siapa. Ada pihak yang menipu ayahnya Mirna sehingga ayahnya Mirna sebegitu percayanya dan sebegitu bencinya dengan Bang Oto. Intinya itu aja sih. Tuh, gua duganya begitu. Ya. Tapi Bang nggak takut Bang dibilang dugaan, mengingatkan ada yang menyangkut kepolisian ya? Udah putus urat takut saya kalau untuk ini. Kita mau bicara kebenaran. Justru yang saya takut hari ini kalau Jessica tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran. Kalau selama Jessica bisa mendapatkan keadilan dan kebenaran, maka saya yakin dan saya percaya akan hukum di Indonesia. Ya. Tapi kalau seandainya Jessica Jessica tidak mendapatkan keadilan, ya itu yang membuat kita khawatir. Iya, jadi kita harus speak up gitu, apalagi kalau Jessica saja tidak bisa mendapatkan keadilan dan kebenaran, bagaimana apalagi kalau itu terjadi sama anak cucu kita? Kan kita akan punya keturunan. Jadi langkah awal akan punya keluarga. Ini langkah kita awal. Kita harus berbenah. Ini langkah awal kita untuk mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita di kemudian hari. Ini titik baliknya. Jadi kalau Jessica mendapatkan keadilan hari ini, maka anak cucu kita juga akan mendapatkan keadilan untuk di masa yang mendatang. Iya. Seenggaknya kita kalaupun kita meninggalkan dunia ini gitu ya, harus lock out. Kalau harta itu bisa habis. Harta bisa habis, tapi seenggaknya kita bisa punya ketenangan bahwa hukum di Indonesia ini sudah diperbaiki, sudah semakin baik seperti itu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Mumpung aku punya rezeki, mumpung aku lagi dikasih kesehatan, mumpung Allah menitipkan sesuatu yang bisa kita amalkan kepada orang lain, ya itulah saya akan bantu orang tapi yang benar-benar layak dibantu. Seperti konten-konten saya di waktunya jajan dan lain-lain, pedagang-pedagang kecil yang saya angkat. Dalam hal ini siapa yang butuh bantuan besar? Yaitu Jessica. Meskipun prosesnya panjang, kita akan berjuang, tak kenal lelah, tidak menyerah. Kita akan terus selama
kita masih bisa mensupport Prof. Otto dan teman-teman advokat semuanya. Ya, makanya teman-teman di luaran sana banyak sekali yang mungkin menyebarkan isu yang tidak-tidak gitu ya. Bahwa ya kita nggak tahu ya ini pihak mana yang mengucapkan itu, tetapi ada isu yang seolah-olah bahwa keluarga Jessica diperas oleh Prof. Otto, oleh teman-teman kuasa hukum dan sebagainya. Saya ingin katakan tidak betul. Ya. Sebenarnya kami melihat berita itu kami ketawa gitu, melihat fitnah itu kami semua tertawa begitu dalam hati. Sehingga hari ini acara kita buka itu tanpa sumbangan murni antara pihak kami dengan Bang Otto saja. Ya. Tidak ada pihak lain yang Jadi membiayai ini itu. Jadi dibiayai oleh- intinya kami ya kalau disuruh bikin acara ini 1000 kali lagi pun kami siap demi keadilan dan kebenaran gitu. Dan kejujuran. Dan juga tidak akan Jujur. membuat kami miskin gitu. Kakak, kalau beda topik boleh nggak mengenai nomor 1 terkaya? Enggak? Menjadi sultan. Enggak ada. Skip. Kaya itu kaya hati. Udah itu aja. Oke. Ya. Kaya itu kayak hati, kayak pikiran. Kalau kita kaya, kita harus memberikan kebahagiaan untuk orang di sekitar kita. Itu baru orang kaya namanya. Ya. Seperti konten-kontennya kakak. Ya.